Pemilu 2024 menjadi salah satu peristiwa penting dalam demokrasi di Indonesia. Namun, di tengah pesta demokrasi tersebut, masyarakat masih dihadapkan dengan maraknya hoaks dan disinformasi yang menyebar secara luas di media sosial. Perkenalkan, saya Nadira Putri Ariela, mahasiswi program studi Informasi dan Humas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang fenomena hoaks dan disinformasi yang terjadi dalam pemilu 2024 serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Selama pemilu 2024, beredar berbagai informasi palsu mulai dari klaim kecurangan pemilu, manipulasi hasil suara, hingga narasi provokatif yang tidak disertai dengan bukti yang jelas. Informasi-informasi ini menyebar dengan cepat dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi. Kondisi ini kemudian menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi tidak hanya menjadi masalah informasi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Isu ini menjadi sangat relevan karena masyarakat Indonesia menjadi pengguna aktif dari media sosial. Tanpa kemampuan literasi digital yang memadai, masyarakat rentan menerima dan menyebarkan informasi palsu yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan konflik sosial dan polarisasi di tengah masyarakat. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, penyebaran hoaks dan disinformasi bertentangan dengan beberapa sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral dalam bertindak. Yang kedua adalah sila ketiga, persatuan Indonesia, terancam karena hoaks dapat menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Selain itu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan bahwa demokrasi harus dijalankan secara rasional dan bermusyawarah, bukan berdasarkan hoaks maupun disinformasi yang beredar. Menurut saya, Pancasila dapat dijadikan pedoman etis untuk menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi. Nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui pendidikan literasi digital, penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, dan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih dan memilah informasi. Dalam perspektif hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hoaks dan disinformasi pemilu, nilai-nilai tersebut diturunkan ke dalam undang-undang seperti Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu demi menjaga ketertiban dan keadilan demokrasi. Upaya penanggulangan hoaks dan disinformasi juga mencerminkan nilai pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, masyarakat diharapkan mampu menghadapi hoaks dan disinformasi secara bijak demi menjaga persatuan dan kualitas demokrasi di Indonesia.